di sini. Benar Anda nggak itu? lihat diskusi dengan orang-orang yang bicara seperti itu. Anda sedang bicara dengan Uni Soviet. Kok ketawa? Itu nih Kok ketawa? Kok ketawa? Coba apa yang lucu? Anda tahu tidak dalam kitab Amsal berperkara dengan orang stupid itu dia banyak tertawa. Kenapa Anda menunjukkan Amsal di sini? Ayolah. Anda sudah dewasa, saya sudah dewasa. Janganlah kita kayak anak kecil, jangan kayak anak TK gitu loh. Kok nggak ada lagi nih time-nya saya lihat ini. Capek Bang Dalbo, Bang Dalbo udah Kayaknya nggak kecewa. ada poin, nggak ada poinnya. Dikiranya ada. Aku jujur ya, jujur. Nggak, aku pikir jangan ada loh. dramatisir lah, jangan lebay. Aku harus lebay dalam hal ini. Karena Kenapa aku tuh ini, berharapnya Pak, diskusi dapat jawab poin. kalian itu kalau kalian dia nggak diajak kalian itu udah gak mampu gitu loh ya. Sebenarnya gampang mematahkan. Gini Bang, dengarkan dulu. Sebenarnya Anda mengkoreksi Al-Quran, menyuruh kita sendiri yang mengkoreksi. Di sini Anda mengatakan Al-Quran kontradiksi, maka Anda wajib menunjukkan di mana kontradiksinya, gitu loh. Tidak kontradiksi, yang ku bilang Quran itu ditulis oleh satu sumber. Jadi, kalaupun nanti ya Muhammad Isa itu lahir di pokok duren, itu semuanya benar itu. Ya, jangankan di pohon kurma, di pohon duren pun kau tulis, benar itu. Karena cuma satu sumbernya. Siapa yang mau mengkoreksi itu? Kalau dikoreksi dipenggal kepalamu. Loh, gitu. Dengarkan kawan, kata dia kalau nanti dituliskan di pohon durian, kalau ternyata tidak pernah ada pohon durian di Yerusalem, maka itu sekarang kamu harus menunggu orang menggali fosil gitu. Kok menunggu? Harus begitu kamu? Dari mana kamu harus nunggu orang gitu loh? Ya. Apa udah pasti itu pohon kurmanya itu di mana ada di Yerusalem? Di Yerusalem di mana? Di Bethlehem. Kalau Alkitab itu kan Uni kan spesifik dia itu pergi ke Yerusalem ya, Uni Ripa sudah menampilkan ayat lengkap dengan kebunnya. Ini lengkap di sejarah ini ada di Quran. Salahnya saya tidak buka ya. Jadi ceritanya Maria dan Yusuf itu mau ada sensus gitu loh. Nah kalau Quran kan nggak tahu dia itu zamannya. Berarti Anda tidak monitor tadi ketika Uni Ripa memaparkan lengkap dengan pohon kurmanya. Iya, itu kan artinya kurban kalian itu dibenarkan oleh seorang peneliti Jadi pertanyaannya gini Bang, gitu kan? memang di Yerusalem tidak ada pohon kurma Bang? Itu aja sih pertanyaannya. Memangnya di sana tidak ada pohon kurma? Di Yerusalem itu luas, di sebelah mananya? Kau pernah nggak ke Yerusalem? Saya 2 kali ke sana. Nggak pernah, saya tanya. Memangnya tidak ada di sana pohon kurma? Kurma itu banyak. Gini aja. Iya, yaudah berarti ada kurma dong. Ada pohon di situ. Yaudah kalau gitu, yaudah kalau gitu ada kandang kurma dong berarti, ada pohon kurma dong berarti. Ada dong berarti. Ya nggak tahu di sebelah mananya gitu pohon kurma. Yang tumbuh cuman kurma. Oke, baik. Berarti saya harus jawab sebelah mana Bang? Iya, di mana itu? Oke, baik. Karena saya bukan orang Kristen yang sok tahu terkait apa yang tidak diketahui lalu dipaksa jawab, maka saya katakan Allah tidak menyatakan bahwa titik tempat kontraksinya Maryam itu di pohon kurma yang berbuah ganjil misalnya, berbuah genap misalnya. Allah tidak kasih tahu. Karena saya orangnya tidak asumsi dan tidak sok tahu, maka saya tidak menjawab sesuatu yang tidak tertulis. Saya balik kepada Abang, parameternya harus sama dong kita. Tolong tunjukkan kepada saya umur Yesus 25 tahun, dia cuci kaki di mana Bang? Apa? Waktu Yesus umurnya 25 tahun, dia cuci kaki, cebok, mandi di mana? Di toilet mana? Nggak tahu kalau Quran di mana katanya. Lah, terus ngapain Anda tanya kepada saya sesuatu yang kita sama-sama tidak ketahui? Lalu apa poin yang bisa diambil dari diskusi ini? Lebih sempurna kamu ceritanya di mana? Sempurna itu maksudnya apa? Sempurna itu maksudnya apa? Coba kalau nggak ada di Quran menyempurnakan katanya. Apa arti menyempurnakan? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau tidak ada di kan ini? Kau bilang Quran itu adalah menyempurna. Kapan saya bilang? Oh berarti nggak pernah ya? Berarti itu di menit keberapa? Di menit keberapa saya? Kok klaim itu adalah pernyataan saya? Sekapan saya klaim itu? Itu klaim universal loh. Klaim universal itu. Anda diskusi dengan Uni Soviet. Anda diskusi dengan Uni Soviet atau universal? Saya tanya.
Saya tanya, Anda diskusi dengan Uni Soviet atau Universal? Oh iya, ini berapa penontonnya ini biar ini menarik juga Anda ini. diskusi Ada dengan Uni Soviet atau 887. Universal? Saya Tolong tanya, ya, hei. berarti katanya Uni Rifa, Quran itu bukan penyempurna kitab Nah, terdahulu. inilah orang-orang kan. Sah ya. Inilah, Sudah inilah, saya mengatakan Alim. inilah orang Iya, yang kita tidak bicara apa, dia bicarakan. Ketika saya tidak pernah bicara bahwa Al-Quran sempurna seperti yang kamu saya hanya maksud, dia membawakan klaim internasional aja, klaim yang sudah Anda bicara dengan klaim yang mana? Di sudah museum mana? mendarah daging. Di mana? Coba tunjukkan datanya di bukan museum mana bukan tertulis klaim sekarang itu. ini. Kan kamu Loh, di gimana PT-PT lain itu kan banyak. Siti mana yang bilang? Pertanyaannya Coba. Quran ditanyakan sebagai oleh Uni inilah Rifa kehebatan gitu. Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ya Itu kan mana? sering. Mana datanya? Datanya Iya. ya oke, yang bicara Coba siapa? Tanya aja lah teman musuh Aduh. di sini. Benar Anda nggak itu? lihat diskusi dengan orang-orang yang bicara seperti itu. Anda sedang bicara dengan Uni Soviet. Kok ketawa? Itu nih Kok ketawa? Kok ketawa? Coba apa yang lucu? Anda tahu tidak dalam kitab Amsal berperkara dengan orang stupid itu dia banyak tertawa. Kenapa Anda menunjukkan Amsal di sini? Ayolah. Anda sudah dewasa, saya sudah dewasa. Janganlah kita kayak anak kecil, jangan kayak anak TK gitu loh. Ya. Jadi ketika saya tidak membuat sebuah argumentasi, jangan memfitnah saya di sini gitu. Ya. Kita diskusinya yang apa yang saya sampaikan aja. Saya menuntut kepada Anda kandang domba, Anda tidak mampu, lalu Anda minta kepada saya pohon kurma yang mana gua tahu. Cari nanti PT kau yang mengatakan Quran itu sebagai penyempurna Cari, ya. cari, bawa ke Iya. muka saya nih, lemparkan ke Quran sebagai mukaku. penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ya, itu kan sering itu nih. Bawa, Gaya bahasanya juga begitu. Bang, kalau tidak Jadi, mampu menjawab, Iya, itu udah gayanya sama gayanya udah kutontokan itu. Ya, Alah, Quran alah. sebagai Kayak kitab-kitab mama-mama kok penyempurna. bang. Kayak nenek-nenek lagi punya kehilangan gigi ngadu-ngadu sama aku. Aku nggak bisa kayak gini. Kalau diskusi itu tolonglah. Apa preposisi harus jelas, sistematis argumen harus jelas, konstruksi berpikir kalau memang disandarkan kepada logika, tolong pakai logika gitu loh. Tolonglah bang. Aku cuma sekali aja pengen serius diskusi dengan orang gitu loh. Apa yang tadi yang bilang itu. Jadi kalau Quran itu kalau kita tanya Host, izin host, mungkin di-cut aja ini cari narasumber yang lain bang. Carilah Nggak ada yang lebih poin yang kita berkualitas dapat. ini bang Dalbo. kita tanya dulu gini Uni Rifa. Nggak ada Jadi poin yang didapat. Biar dia tanya bang, kita bosan memang tapi nggak apa-apa lah, namanya kita apa ya, dalam Al-Quran kan bagi penyeru orang kafir itu sama seperti pengembala yang mengembalakan hewan ternak. Memang menghadapi apa yang Allah sampaikan itu memang sulit, kita harus bersabar. Cobalah dari tadi apa yang disampaikan dia dari tadi gitu loh, apa coba dari tadi dia hanya curhat, dia minta tolong ke saya buat membongkarkan Al-Quran, cari kesalahan Al-Quran gitu. Apa itu? Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga ya inilah yang namanya teman-teman kesulitan kami dalam menghadapi kawan-kawan kita ini. Lanjut Jul. Yang menjadi masalah Uni Rifa 2 kali ke Yerusalem ngapain aja kan gitu. Iya. Kadang Uni Rifa terlalu ini lawannya terlalu kurang Berat banget. terlalu itu. iya. ditunggu dulu Barata. Batara apa Barata? Batara. Uni Rifa Sudah aku undang dia. tolong iklankan Uni Rifa, saya punya, tolong di follow, bilang Uni Rifa bantu. Ya anggur Boleh ikut. anggur asam 2 tolong di follow guys. Aku udah follow nih ya. 256 baru yang follow. Teman-teman Silakan di yang- follow teman-teman. Uni Soviet terlalu berat, Uni Soviet berat. Izin dulu. Teman-teman yang di bawah, selamat malam, tolong dibantu follow Bang Anggur Asam dengan saya mungkin ya, Palopo 05. Kemarin 3 akun yang ke Bennett nggak bisa nampilin data. Makasih yang udah follow. Lanjut Iya. host. Udah 9 saya yang terban ini.
Coba saya kasih ini apa namanya argumentasi ya, argumen dari apa yang kita tangkap diskusi tadi. Kalau saya sendiri melihat begini ya, Pak Laskar Kristus dari tadi tidak pernah membawa problem, polemik atau masalah yang memang ada di internal Islam. Itu satu poinnya. Tapi dia mencoba untuk membuat masalah yang tidak masalah. Artinya dia mengira-ngira bahwa nanti sepertinya akan ada masalah nih. Karena kan ada ini, ada ini, ada ini, dan itu ini lucu. Nah, kalau saya sendiri mengatakan ketika dia menuduh, kalian tuduh kami Al-Quran kami dipalsukan segala macam. Loh, saya katakan sebenarnya bukan kami yang menuduh, kami hanya membacakan kembali literasi atau pemahaman dari skolar kalian. Ada beberapa dalil, contoh ada dongeng di dalamnya. Bagaimana kita mau percaya ada dongeng dalam sebuah kitab suci? Kemudian ini sama kayak saya dengar Malin Kundang gitu kan, Malin Kundang atau kisah tentang siapa namanya, Robin Hood. Nah, ngapain kita harus jadikan sandaran kebenaran gitu? Nah, bahkan lebih hebat Malin Kundang, sampai sekarang kalian bisa lihat batunya itu, bisa kalian raba dan bisa berfoto di batunya itu. Tapi tentang penyalipan Yesus, kalian akan ke Golgota, tapi di mananya? Lalu di manakah Yesus lahir? Di manakah makamnya? Itu masih ada perdebatan until now. Nah, kemudian ketika Bang Laskar Kristus dari tadi mencoba untuk menjawab secara logika, sebiji pun logika nggak dibawa. Saya berharap teman-teman Kristen yang naik ke atas, mohonlah klaim kalian itu ada pembuktian. Alkitab bisa kok menjawab dirinya sendiri. Giliran ditanya kandang domba di mana, Trinitas di mana, ngangengong. Lah lebih baik diam kalau tidak mampu membuktikan. Kalau klaim saya begini, Al-Quran itu sempurna sebagai firman Allah. Maksudnya apa? Tidak ada distorsinya. Itu poinnya. Al-Quran itu sempurna sebagai hukum. Maksudnya ada perintah, ada larangan, dan setiap yang kita lakukan itu ada ditulis di Al-Quran. Contoh, kok kalian sholatnya nggak ada di Al-Quran cara wudhunya? Ada perintahnya. Apa itu? Ikutilah Rasul. Rasul katakan, sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi dalilnya tuh ada semua. Cuman berjenjang gitu loh. Berjenjang, ada tangganya, ada hierarkinya gitu loh. Ya, jadi artinya, kalaupun seandainya teman-teman Kristen mau diskusi dengan kami umat Islam ini, saya lelah menjadi pendeta buat kalian. Tolonglah kalian yang ajarkan saya, sebagaimana Pak Batara minimal mampulah ngajarin saya, walaupun akhirnya saya yang ngajarin gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Oke, saya sapa dulu nih ya. Selamat malam Bang Marlo. Ya, Assalamualaikum Bang Cung. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya, silakan. Ya, mengikuti aja dulu tentang palungan tadi. Hah? Ya, jadi kalau ini kita baca ya tentang palungan itu ya. Jadi mereka selalu saja mengatakan, Yesuslah di kandang domba, Yesuslah di kandang domba. Nah, mari kita lihat. Oke, jadi di sini teman-teman kalau lihat palungan itu ya, ini. Jadi palungan itu bukan hanya untuk domba, ya. Ini buktinya dalam kitab mereka sendiri nih. Nah, ini saya ragu nih. Di mana Yesus itu dilahirkan? Contoh ini dalam Yesaya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Lah, ini keledai juga pakai palungan. Jangan-jangan di palungan keledai itu Yesus. Buktikan kalau itu palungan domba. Nah, lagi mari kita lihat palungan lagi. Ya. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini nih. Nah. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampion dan dibaringkannya dalam palungan. Dari mana ini kandang domba yang disimpulkan? Oke, kita lihat konteks ayatnya. Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yosef pergi ke kota Nazaret di Galilea di Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada satupun yang mengindikasikan di sini kandang domba, jangan-jangan kandang babi. Nah, baru di bawah ini diceritakan, di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Apa kaitannya coba ini cerita yang baru? Konteksnya juga berbeda. Ya, aku ragu ini, jangan-jangan palungan babi bisa jadi. Karena ada babi-babi yang diazab oleh Yesus dengan memasukkan setan ke dalam babi itu sehingga dia mati bunuh diri. Sampai ribuan loh. Karena artinya ada yang memelihara babi. Ini Marlo Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Kristen dia bang, Silakan. Kristen. Tahu. Silakan, Bang, silakan. sedikit bang. Bicara tentang palungan ya. Sampai hari ini ya nggak ada tuh orang Kristen yang melestarikan anaknya ketika lahir taruh di atas palungan. Kalau benar itu benar-benar Yesus yang Anda tuhankan itu lahir di atas palungan, kenapa orang Kristen sampai hari ini tidak pernah melestarikan itu? Kebiasaan menjadikan tradisi. Ada makna apa dia lahir di atas palungan? Sampai hari ini belum pernah dengar ada berita, wih itu orang Kristen itu ya, saudara Kristen itu ya anaknya lahir taruh di palungan sama seperti Yesus. Biar jadi seperti Yesus, seperti apa? Ada makna apa gitu? Sampai hari ini nggak pernah ada tuh. Kalau mungkin Anda pernah dengar ada yang melestarikan orang Kristen, silakan mungkin, atau saya nggak pernah dengar ya. Silakan lanjut, mohon maaf. Ya, kalau saya tahu, kalau untuk melestarikan untuk umat Kristiani untuk sekarang ini tempat palungan, untuk tempat bayi tidak ada. Cuman di dalam kitab memang kalau palungan itu adalah tempat pangan ternak. Jadi bukan tempat minumnya, bukan tempat apa. Jadi masalah di kandang domba memang kalau untuk kepastiannya seperti yang dibilangnya tadi ya mungkin, tapi kalau kami di Alkitab itu ada jelas kok, di situ dia dibilangnya di kandang domba, di kandang ternak gitu. Ini abang ini luar biasa nih. Saya kurang lebih hampir 4 tahun baca Bible nggak jumpa. Mungkin saya ada silap baca mungkin. Bisa tunjukkan ayatnya bang? Kalau ayatnya itu di Perjanjian Baru, bukan di Perjanjian Lama. Jadi Iya. Saya ini baca selama 4 tahun itu bukan hanya Perjanjian Lama bang. Saya juga baca Perjanjian Baru. Mungkin saya silap, mungkin waktu saya baca mungkin kelewat mungkin. Boleh tunjukkan dalilnya di mana bang? dalilnya ya di ayat itu. Ada di ayat itu, maksudnya ayat namanya ayat itu gitu. Apa ini kurang paham ini maksudnya bang? Tolong dulu bang. Maksudnya gimana ini? Ya mak. Ayat itu mana? Ayat itu mana? Kelahiran Yesus ya di tempat peluang karena tidak ada dia di tempat diberikan pada waktu itu. Itu sesuai dengan kepercayaan kami dan keyakinan kami. Iya, saya tahu kepercayaan Kristen kan mengatakan dia di kandang domba, kandang hewan, kandang binatang ternak. Di mana itu, Bang? Coba. Di mana? Ya di Yerusalem sana lah. Bukan, tertulisnya di mana? Masa saya harus ke Yerusalem cari datanya? Tertulisnya di dalam kitab apa gitu? Di Perjanjian Baru. Cuman karena satu HP saya ini nggak bisa saya membuka itu semua itu isi. Saya kurang lebih 4 tahun bang mengulik-ngulik Bible karena saya pembaca Bible ya. Akhirnya saya mencari itu memang. Saya mau mencari kata kandang domba memang. Tapi tidak saya temukan. Abang luar biasa ya. Ada. Nanti saya minta ayatnya ya bang ya. Perlu itu karena kalau sudah ketemu ayatnya saya tidak lagi debat-debat tentang kandang domba ini bang. Pusing saya bang. Tolong ya bang. Kasih datanya ya. Kan gini, tadi kan permasalahan kan tempat palungan. Ada yang bilang jadi ternaknya nanti nggak dikasih makan. Jadi kayak model melambung ceritanya itu. Nah kita nggak sampai ke situ pelajarannya. Hah? Nggak Kita sampai belajar. ternak itu nanti tidak makan, tidak sampai ke situ. Cerita Bukan, saya enggak bawa ternak yang enggak dimakan bang. Itu tuh bang Imbrus atau si Julius itu hanya main-main aja itu. Saya lebih fokus ke dalil bang. Di mana dalil bahwa memang Yesus itu di kandang domba atau di kandang ternak gitu loh. Dalilnya di mana itu? Dalilnya itu ya di perjanjian di tentang kelahiran Yesus perjanjian. Saya cuma menemukan bang. Ada di dalam Lukas pasal kedua 7. Di situ tertulis
dibungkusnya dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada di situ tertulis itu kandang domba atau kandang hewan ternak gitu loh. Masalah itu apa tadi? Terakhirnya itu di kandang apa tadi? Kandang ternak. Nggak ada, tidak ada kandang apapun, tidak ada. Jangankan kandang ternak, kandang domba, jangan kandang domba, kandang ternak pun tidak ada. Jadi di palungan, kalau palungan itu emangnya di tempat apa itu biasanya? Nah, kalau kita merujuk kepada palungan, mari kita lihat ya, gini. Ya. Kita by data aja. Nah, saya sudah tunjukkan tadi, bahkan palungan pun adalah nama tempat makan keledai. Kan tadi saya tunjukkan ya saya tadi. Nah, itu loh. Ya, jadi saya minta sama abang, yang dia di kandang domba ini siapa yang bilang sama kalian? Dulu, gini loh bang, ini misal ya, ini saya ya, Uniriva kontraksi di Klaten, karena dia di luar rumah, maka dia meletakkan anaknya di dalam gayung. Nah kan gitu, kalian jangan berasumsi bahwa anak saya itu lahir di kamar mandi karena gayung letaknya di kamar mandi. Kenapa? Bisa jadi gayung itu ada yang bawa keluar lagi nyiram bunga misalnya. Jadi kalau ada orang yang membawa gayung dari rumah saya, dari keluar untuk menyiram bunga, diletakkan gayung di depan rumah saya, tiba-tiba saya menceret anaknya di depan pintu rumah, saya letakkan anak saya di atas gayung. Bukan berarti anak saya melahirkan di kamar mandi. Nah, atau begini misalnya, Uniriva telah melahirkan, lalu anaknya diletakkan di atas sofa misalnya. Wah, karena sofa identik dengan ruang tamu, pokoknya pasti si Rifa melahirkan di ruang tamu. Tahu-tahu sofa yang mau dibawa, mau dijual. Di bawah pohon ternyata sofanya diletakkan. Karena mau dijual sama orang. Jadi, kalau hanya sebatas itu, tuh bisa debatable lah, bisa tafsirannya pun banyak. Apa ya, kalau palungan ini bukan sesuatu barang yang tertanam yang menetap. Bisa dibawa kemana-mana, bisa dicampakkan kemana-mana. Saya punya dulu, nenek saya dulu punya kandang sapi. Tempat makan kandang sapi itu bisa saya tarik-tarik kemana-mana buat main-main itu. Ya. Jadi ayolah, saya maksudnya kita tuh eksplisit, implisit boleh. Maksudnya tuh boleh kalian dengan cara menggunakan tafsiran hermeneutik, tapi minimal mendekati lah gitu. Janganlah jauh kali melambainya kemana-mana gitu. Saya tadi ketika dalam Islam dinarasikan bahwa Maryam dalam Al-Quran dikatakan kontraksi di bawah pohon kurma, ternyata buktinya pohon kurma ada di Yerusalem. Nah, kalau kalian tanya lagi pohon kurmanya pohon kurma mana, iya kalian jangan tanya saya. Apakah perlu saya katakan pohon kurma di balik rumahnya Cahyono gitu, di samping rumahnya si Bambang gitu? Enggak perlu. Buat apa? Oke. Itu Mbak, di mana itu ayatnya itu bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma? Nggak ada yang bilang lahir di bawah pohon kurma. Cuman Sayyidah Maryam itu ketika berkontraksi di bawah pohon kurma gitu loh. Bentar. Ayatnya dari mana itu? Ya bentar. Oke. Kalau saya tunjukkan ayatnya, apa kira-kira yang akan Anda tanggapi dari ini? Ya, biar saya percaya dan yakin karena belum pernah saya baca itu. Nah, ini dalam surah Maryam ayat ke nomor 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'ahal makhadu ila khiz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyaman siya. Artinya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti bagi dilupakannya. Lalu kita lanjut ayat selanjutnya ya. Bentar. Jadi ada dia kontraksi di bawah pohon kurma gitu loh. Nah, maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Nah, lanjut ke ayat 25. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Karena Sayyidah Maryam ini tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa beliau itu adalah orang yang terbiasa keluar rumah karena beliau perawan suci. Makanya saja dijaga oleh Allah di misbah, di mihrabnya. Jadi wajar beliau itu, ini korelasi ayat ya. Wajar kalau Sayyidah Maryam itu tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika dia ada di luar.
Nah, maka malaikat Jibril datang mengarahkan kepada, coba Anda bayang, kenapa malaikat Jibril datang mengarahkan kepada Maryam, ambillah pohon kurma? Bukankah Maryam itu manusia yang punya common sense? Dia bisa loh. Allah, kalau kita lapar, kita ini secara naluri punya akal. Kenapa kok Maryam itu diberikan sama inilah kenapa yang disebut dia perawan suci. Karena dia memang sudah diberikan oleh ayahnya atau oleh pamannya atau keluarganya sebagai orang yang akan diberikan kepada Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan di mihrabnya. Dia menjaga kesuciannya, jangankan dia punya suami seperti dalam Bible. Dia tidak pernah lihat laki-laki. Maksudnya dia tidak bergaul dengan laki-laki. Ini verifikasi bahwa betul-betul dia suci. Lah kok di kitab kalian dikatakan perawan suci tapi punya suami, coba? Dari mana kalian tahu kalau dia tidak pernah tidur bareng Yosef? Emang Yosef bilang-bilang gitu, gua nggak pernah tidur weh sama dia, gua nggak pernah tidur. Anda tahu tidak? Nah, Itu kan ngambil dari Quran ya. bahwa bahwa Isa itu lahir di pohon kurma. Itu kan Isa. Mungkin Kontraksi. beda apa? Mungkin beda persepsi mungkin. Ya gini, memang beda perspektif. Tidak ada yang mengatakan bahwa Bible dengan Al-Quran itu sama perspektifnya, Pak. Memang berbeda perspektif kita. Kalau perspektif Bible katanya Maryam perawan suci tapi punya suami. Gimana mau mengatakan seseorang itu perawan tapi punya suami, Pak? Itu namanya fitnah, Pak. Kalau ada orang bersuami atau bertunangan dikatakan perawan, itu fitnah, bisa jadi klaim. Masa ada orang tiba-tiba dia dikatakan suci tapi dia ada laki-laki di sampingnya? Pak. Apalagi tradisi Yahudi boleh menggauli wanita di atas umur 3 tahun lebih 1 hari. Tiba-tiba dia dikatakan perawan. Tapi dalam Islam, dia itu dijaga makannya oleh Allah. Dia tidak seliar itu gitu. Mohon maaf ya. Dia tidak seliar yang di dalam Bible gitu. Bentar, saya terima telepon dulu bentar. Assalamualaikum Bang Theodor. Aduh. Izin Pak, mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dilanjut dulu, saya tetap parkun. Dilakan ada Theodor, ada yang lain-lain. Dilanjut. Saya ada kelas bahasa Ibrani, hampir saya lupa 15 menit saya telat ini. Suami saya mengingatkan barusan. Oke, lanjut dulu ya. Izin saya belajar bahasa Ibrani. Buat yang di YouTube saya close dulu yang di YouTube ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Pak Marlon Bon tetap standby. Nanti Anda tanya-tanya Islam ke saya. Insya Allah saya akan coba jawab ya. Tapi saya minta izin dulu sekitar beberapa jam. Oke. Jangan berapa jam. Lama kali beberapa jam. Beberapa menit. Silakan Bang. Oke, kita iklan dulu. Izin host. Silakan. Oke, saudara-saudaraku seiman, mohon di-follow dulu Bang Anggur Asam kedua ya. Karena ya ini akun keberapa Bang Anggur Asam? 32. Akun ke-32, Masya Allah. Oke, tolong dibantu di follow Bang Anggur Asam. Saya juga izin minta di follow abang-abangku yang ada di bawah, biar kita bisa buka data ya, sama-sama kita untuk edukasi ya. Edukasi, tukar pikiran dan silaturahmi. Karena kan silaturahmi itu adalah Silakan Mbak Noi. Mbak Noi bersuara walaupun cium. Jadi begitu Pak Marlon. Jadi kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu sangat dimuliakan Pak. Jadi tidak mungkinlah seorang nabi atau apa ya lahir di kandang yang di tempat yang sangat penuh dengan kuman, jorok, kumuh, itu tidak mungkin lah. Karena itu adalah manusia pilihan Tuhan. Tapi entahlah ya, Pak Marlon mungkin punya pendapat yang lain. Kalau di Al-Quran itu Pak sangat disucikan. Isa Al-Masih itu sangat disucikan. Begitu barangkali dari saya host, dilanjut standby. Terima Mas Polopo. Ya kalau di Bible itu memang itu sudah dibuatkan bahwa kelahiran Yesus memang harus hina memang dia. Tetapi itulah nanti membuat nanti jadi umat manusia jadi yakin dan percaya di situ. Nah, jadi bukan ibaratnya umatnya membangga-banggakan dia atau mengenak-enakkan dia, enggak, bukan kayak gitu konteksnya kalau umat Kristiani. Dan memang itu yang jelasnya memang harus hina dulu, baru jelaslah dia ditunjuk ke dunia ini untuk menyelesaikan misinya, biar percaya umat manusia terhadap Tuhan, gitu nah.
Silakan mungkin Bang Tedor atau host Pak, dilanjut. di sini janggalnya di sini loh, Pak. Oke, lanjut. Bilang tadi ya kan, dia nubuatan harus dihinakan. Tapi Pak, ini kan kita manusia ini copycat ya Pak ya, mencontoh. Nah kalau mencontohnya dari tempat yang nggak baik ya kan, terus dihinakan dulu, apa yang perlu diambil, hikmah apa, makna apa yang kita dapat di situ Pak? Bapak sebagai orang Kristen ya, itu poinnya di mana gitu loh Pak? Oke, Mencontoh saya itu kan jawab yang dulu. mencontoh itu yang baik-baik, yang bersih. Ya silakan Pak. Perbuatan Yesus selama di dunia tidak ada perbuatan jahat. Nah, maksudnya Mbak Imrus, di mana perbuatannya yang jorok-jorok? Kalau masalah perbuatan, tapi memang kalau perbuatan Yesus selama di dunia kan itu perbuatan yang baik-baik, tidak ada yang Pak. salah. Mbak Imrus, Allahu Akbar. Tanggung tolong jawab dimut lo dulu, Imrus. Bang. Imrus tanggung jawab. Kondeknya dilepas dulu Mbak Imrus. Kondeknya Mbak Buat Imrus. jahat Pak. Gimana? Oke, lanjut. Oh, Eh, saya izin dulu. Mungkin Pak Anggur Asam ini saya nggak bisa open cam ya. Kita lihat kata Pak siapa itu Pak Marlon katanya Yesus itu berbuatannya baik-baik aja. Tapi ada loh Pak, Yesus itu ngacak-ngacak tempat ibadah itu loh Pak. Itu gimana itu Pak? Oke, sebentar. Itu mengacak-ngacak tempat ibadah karena perbuatan jemaat pada waktu itu ada yang salah. Sebenarnya perbuatan itu untuk tujuan yang baik. Biar ke jalan yang benar. Bukan untuk berbisnis di tempat ibadah itu gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita tanggapin memang dia marah, ya Pak, sebenarnya boleh. Cuman tapi kalau kami berprinsip itu tujuan dia itu mengacak-acak yang berdagang di depan tempat ibadah itu. Kalau kita mengatakan itu benar, biar kembali ke jalan yang benar, itu pada dasarnya tujuan Yesus. Masalahnya Bang, di sini dia menghajar juga. Menghajar apanya? Dia hajar juga pedagang. Bukan mengacak-acak aja. Di sini bukan tempat untuk berdagang, hanya itu aja pada dasarnya. Lalu ia mengajar mereka. Menghajar mereka Pak. Jadi orang jualan itu begini Pak, itu kan ke hadiah halaman. Apakah tidak sebaiknya ya kan dikatakan dulu, oh jangan berjualan di sini ya, cari tempat karena ini tempat ibadah. Ini enggak Pak, datang langsung acak-acak, dihajar semua orang jualan itu. Sebentar dulu Pak. Itu gimana tuh? Mengajar dengan mengajar beda loh. Jadi harus dibuat konteksnya dulu. Mengajar Ini itu bukan beda. mengajar artinya 1 tambah 1 2, bukan mengajar begitu. Dia hajar. Itu gimana? Coba dulu dilihat dulu menghajar itu. Berarti Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukanlah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Itu kan benar itu. oh, benar. Benar untuk Dia hajar ya. kepada bukan mengajar. Maksudnya kan tempat ini bukan tempat untuk berdagang, tapi tempat Ini Yesus, ada untuk Bang. Dalam posisi kondisi saat itu dia lagi marah. ya mana betul. Itulah yang Lagi marah. Itulah yang mengacak-acak itu. Ya, acak-acak itu jualan orang Pak. Kasihan ada yang mungkin baru minjem uang kan buat dagang koperasi, dihambur-hamburin jualannya Pak. Itu gimana itu Pak? Itu terlalu panjang kalau ceritanya. Kan pada dasarnya Yesus itu untuk mengajarkan yang perbuatan terbaik pada waktu itu di tempat rumah doa itu. Jadi jangan kita berprediksi yang lain-lain. Kalau kita nanti memprediksi yang lain-lain jadi salah nanti tujuan Yesus itu. Salah misinya itu nanti. Gini Bang, kita sepakat tidak kalau Yesus itu memberikan satu contoh ajaran kasih. Ya memberikan, ya kalau itu benar. Nah, benar, tampar gigi pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Benarkah? Yesus itu misinya itu beda loh Bang. Bukan seperti misi manusia di dunia ini. Oh.
Jadi beda yang di pikiran Oh, gitu manusia. ya, Bang. Jadi begini Bang Maro, apakah benar perbuatan benar itu mengacak-acak jualan orang gitu loh Pak? Itu loh intinya tadi. Gitu loh. Oke, biar Apakah saya tidak jawab, bisa Bang. ditegur secara baik-baik? Ini langsung dihambur-hamburin Pak, jualan orang. Itu kan sudah ada tertulis bahwa rumah itu kan rumah doa, tempat ibadah. Iya betul, itu tempat ibadah, tetapi kan boleh dong ditegur secara baik-baik. Ini nggak langsung balik-balikin meja orang. Apakah Oke. begitu contoh ajaran kasih? Oke. Itu maling keledai gimana tuh? Kasih Bang, juga itu, kalau Pak. Kasih Nanti, juga nanti, itu. nanti. Ya, Untuk mengajarkan mana yang benar dan mana yang jelas, mana yang salah. Pada dasarnya kalau kita berpikir, kalau kayak saya menanggapi itu, tujuannya itu untuk mengajak ke jalan yang benar. Jadi mungkin ya Tuhan berkehendak kayak gitu, harus begini. Kita kan tidak tahu bahwa bagi umat Kristiani bahwa Tuhan itu tujuannya berbuat baik. Mungkin dia harus begitu caranya pada oh, oh. Jadi Apa? menurut Bapak mengacak-acak jualan itu adalah perbuatan baik. berbuatan baik untuk mengajak yang benar. Bisa. Saya tanggapin iya, gitu. iya, iya. Jadi menurut Bapak ini saya kasih contoh aja Pak ya. Bapak yang jualan lah di situ Pak ya, penjualan untuk menafkahi anak bini. Tiba-tiba ada orang ngacak-ngacak gitu loh Pak. Itu gimana Pak perasaan Bapak? Ya kalau mengajak ke jalan yang benar saya terima. Saya salah kok. Iya, maksudnya kan dia nggak ngomong itu Pak, dulu langsung diacak-acak gitu loh. Itu begitu kejadiannya di situ Pak. Jadi sebentar Pak. Di situ kan sudah ada tertulis di situ tempat rumah doa. Kok masih Ada dibuatnya tertulis. begitu? Berarti kan tujuannya bukan untuk berdoa. Halaman. Dia di halaman Pak itu. Halaman, Bang. Di halaman bukan Gini, di Abang, dalam. simpel pertanyaan saya secara logis. Abang kan mengatakan, kalau saya ada di posisi di situ, ya, kalau kebaikan, tentu saya mengalah. Abang pernah lihat bagaimana di media-media itu kadang ada ditayangkan di TV ya, ketika terjadi penggusuran pedagang kaki lima, di situ mereka tidak ada yang ini, malah mereka pedagang itu ngamuk. Ya, oke, secara manusia oke. Secara Jadi manusiawi. memang. menurut Bapak kalau Tuhan yang ngacak-ngacak nggak apa-apa Pak ya, karena itu perbuatan baik, betul? Tuhan mana mengacak-acak itu? Lah, Kalau Yesus tujuannya baik Yesus itu, Tuhan ya, atau bukan Pak? Kalau tujuannya itu baik, saya tetap percaya bahwa itu tujuan untuk baik. Enggak, ini Yesus Tuhan atau bukan Pak menurut Bapak? Kalau menurut Kristiani, Tuhan. Nah, yang ngacak-ngacak itu siapa Pak? Ya Tuhan Yesus Yesus. bukan. Iya, Jadi betul. Tuhan ngacak-ngacak jualan orang gitu. Kenapa? Bisa aja. Oh, bisa. Bisa. Kenapa Tuhan bisa memberikan percobaan kepada manusia? Apa tujuannya? Ada kan? Enggak, ini kan orang lagi jualan Pak, menafkahi anak istrinya mungkin Pak ya, itu loh maksudnya tujuannya tadi. Oke, Apakah benar orang yang lagi mencari nafkah tiba-tiba Tuhan datang ngacak-ngacak jualannya gitu loh? Boleh enggak? Boleh aja kalau menurut. Boleh Karena aja. Oke, Tuhan yang- lanjut karena host, Tuhan saya yang- dapat poinnya. Iya, karena Tuhan kan untuk mengajak kebaikan semua itu. Ke jalan yang benar. Bapak ini kurang jujur. Ya, lanjut. Marlowon ya. Di dalam diskusi kita sebaiknya menggunakan komprehensif dialektika. Yang artinya ketika diberikan satu fatwa cerita narasi seperti itu, harusnya Bapak tinggalkan dulu namanya konsep namanya bahwa dalam posisi itu Yesus menjadi Tuhan gitu Pak. Karena apa? Ketika Yesus menjadi manusia itu dia kan belum disebut Tuhan, tapi setelah penyaliban baru dia kalian anggap sebagai Tuhan. Nah, kembali dalam konteks yang tadi itu artinya di situ Bapak bisa harusnya menjawab sebagai Yesus di saat pada zamannya dia adalah orang yang menyampaikan sebuah firman, artinya dia seorang mungkin guru. Oleh karena itu seorang guru mungkin
berhak untuk menyucikan bait Allah itu atau rumah doa itu dari kotoran-kotoran seperti kotoran binatang atau pedagang-pedagang yang membuat kerumunan atau kurang elok dilihat rumah doa tersebut. Nah, di situ Yesus memberikan contoh gitu. Jadi bukan Tuhan memberi contoh, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Bukan Tuhan yang memberi contoh, tapi kan bagi umat Kristiani kan perbuatan Yesus itu kan itu contoh dari Tuhan. Loh, katanya kalian mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan setelah kisah penyaliban. Sebenarnya Seperti yang tertulis di dalam kisah para rasul. Itu gimana? Sejak lahir pun Yesus itu sudah roh Tuhan itu semua yang berbicara. Aduh, nanti Bapak saya konsekuensinya Bang Tedor, sebentar, konsekuensinya kalau saja lahir menjadi Tuhan, berarti yang ngacak-ngacak tempat ibadah itu adalah Tuhan. Kan begitu? Betul Pak Marlon? Ya. Nah, tuh. Loh, jadi ngapain Betul. Pak Marlon Tuhan ngacak-ngacakin rumahnya? Belum. Tujuannya apa? Gimana tahu kita tujuan? Kan kalau bagi kami umat Kristiani, tujuan Tuhan itu mengacak-acak itu untuk mengajak ke jalan yang benar, bukan jangan diambil ke sisi untuk mengacak-acaknya itu. Ya, kalau diacak-acak Pak, mana ada tujuan yang benar, justru menimbulkan konfrontasi. Siapa Loh, bilang? buktinya dengan marahnya seorang orang pedagang di situ yang mengatakan dia sedang gila, dia sedang betul. segala macamnya. Ya termasuklah yang bukan pengikutnya pasti mengatakan begitu. Ya karena di situ memang Yesus belum ada pengikutnya, Pak. Siapa bilang nggak ada pengikutnya? Orang buktinya Karena sudah apa? ada. Bapak dengar ya? Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel di situ. Tertulis di mana itu? Tertulis di dalam Matius 21. Yang nomor berapa? Nomornya kira-kira itu di nomor 14. Saya pakai kira-kira ya, biar Bapak ini ngerti nggak tentang Bible ini untuk membenarkan lanjut saya. saja. Itu kan apaan Bapak? Ya oke, lanjut aja Pak. Ya, makanya di Petrus 3:21 atau Markus itu ya, datang keluarganya Pak, saudaranya untuk menengok Yesus. Jadi dikirain orang-orang dia sudah tidak waras gitu loh Pak. Itu gimana itu? Nah loh, nggak tahu juga Bapak ini. Jadi ada loh ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah tidak waras. Ada loh Pak. Bukan, maksud saya itu saudaranya Yesus siapa di situ? Ya mana aku tahu Pak, di situ dengan saudara-saudaranya datang untuk mengambil Yesus. Intinya Keluarganya gitu loh Pak. Datang karena menurut orang-orang dia sudah tidak waras. Nah, mungkin itulah Pak yang ngacak-ngacak tempat itu kan. Iya, makanya tahu. kan kalau Tuhan memberi suatu percobaan itu di dalam manusia susah memang diterima. Itu memang sudah kayak gitu memang kalau menurut kepercayaan kami. Padahal itu cobaan itu tidak mungkin Tuhan memberikan suatu cobaan kalau umatnya tidak mampu. Loh, bagaimana kalau saya katakan ketika Yesus bertindak seperti itu adalah untuk mencari pamor di situ? Siapa mencari pamor? Yesus itu sendiri ketika mengacak-acak untuk mendapatkan simpati. Bagaimana bila dikatakan begitu? Konsekuensi dari mengacak-ngacak. Tidak ada misinya Tuhan untuk mencari pamor, Mas. Loh, Bapak tahu dari mana namanya misi Tuhan? Apakah pernah Tuhan berbisik kepada Bapak saya memiliki sebuah misi? Kalau kami meyakini Tuhan itu tujuannya untuk berbuat baik. Suatu cobaan pun tujuannya itu ada. Bukannya asal-asal Tuhan itu memberikan suatu cobaan. Itu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kami. Tuhan mah nggak butuh kepercayaan daripada manusia. Karena apa yang manusia adalah bagian dari ciptaannya. Yang menjadi konfrontasinya adalah bagaimana bila seandainya Yesus melakukan tindakan seperti itu adalah mencari simpati dan mencari konfrontasi. Tidak itu ada bagaimana? Tidak ada itu. Kalau di dalam kepercayaan kami tidak ada itu. Mencari pamor dia kayak gitu, mencari apa kayak gitu. Kalau kami berkeyakinan bahwa tujuan Yesus itu bisa jadi karena kan bukankah Yesus pada zaman eranya dia sedang bertentangan dengan ahli-ahli Farisi dan orang hukum Taurat. Iya, tapi kan misinya dia kan untuk memberikan jalan yang benar. Oke, terus di mana? Iya, itu tujuannya. Yesus itu turun ke dunia ini pada dasarnya
biar umatnya jelas mengetahui Tuhannya. Itu aja Bang naikin. Bang Juma, aku turun lah. Gurunda naikin. Tidak ada Gurunda. Ada di bawah. Jadi begini Pak Marlon, saya kembali tadi